Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nurvita Putri Nugroho dengan NIM G0023001. Saya dari kelompok A3. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi ya, di blok 1.2. Baik. Mohon maaf. Oke. Jadi di pembahasan pertama, saya akan membahas os femoris dan os tibia. Ligamentaris, lateralis, os femoris. Acara ini menjamin kontak persendian femur sagittal. Nah, bisa gambar dari anterior, ini posterior view, dan ini os tibia, tibia proximal view. Bisa dilihat ini adalah kondilus lateralisnya nih di bagian sini. Kemudian kalau kita lihat area intercondylaris anterior. Baik, kemudian di sini ini ada ligamentum yang di tengah-tengah ini adalah ligamentum cruciate anterius. Ini menghubung ke belakang, menyambung ke belakang. Nah, seperti ini, gambar ke belakang seperti ini. Baik, kita bahas selanjutnya. Ligamentum yang memperkuat ini ada ligamentum collaterale mediale, ligamentum collaterale laterale, ligamentum patella, ligamentum cruciate anterius et posterius, ligamentum transversum genu, dan kita bisa lihat di sini letak-letak dari ligamentum tersebut. Ini. Kemudian ini tuh ada bursanya nih di atas ini ada bursa suprapatellaris. Jadi kalau di bagian posteriornya ini ada bursa supratellarisnya di bagian sini. Nah, ini ada ligamentum anterius yang tadi yang menghubung ke belakang itu. Ligamentum transversium genus, kemudian ada memerus lateralis ini yang ini. Di sini yang ini medialis karena mendekati ke arah medial. Di sini ada condylus lateralis yang tadi, di sini condylus medialis. Baik, next. Sini ada ligamentum collaterale tibiale yang di sini. Nah, kemudian ini ada ligamentum patellae, dia nih di arah anterior. Kemudian ini ada tulang femur, ini ada patella yang bantalannya. Fibula ini tidak termasuk penyanggahnya ya, hanya tibia dan femur saja. Kemudian di sini ada ligamentum collaterale tibiale bagian superior anterior, superficial anterior. Oke, kita next. Kita ke bagian quadriceps femoris. Quadriceps femoris ini itu ada 3. Di bagian atasnya ada di bagian lateral, di bagian luar. Kemudian ada radius femoris. Dia, mohon maaf, dia dari di kemudian yang di mendekati medial itu ada vastus medialis. Ini ada quadriceps tendon ya, yang ini yang nanti menghubung ke patella, kemudian ke patella ligamennya dan tibia tuberous. Kemudian kalau lebih jelas ada di sini, di bagian sini tadi ada vastus adalah muscle femoris rectus. Kemudian ini patellanya. Di sini ada rectus femoris tendonnya yang nanti menghubung ke patella ligamen, dan ke tibianya, tibia tuberosity. Kemudian tadi bagian ini itu adalah vastus medialis muscle. Oke, kita next. Ini quadriceps tendon. Quadriceps tendonnya itu di bagian anterior superior iliac. Sini ada gluteus medius, iliac, kemudian tus femoris. Di sini ada sartorius, quadriceps tendon bagian sini, dan ada ini yang menyambung ke arah sini kecil. Ini namanya ini ada patella anterior view. Di sini ini ada tractus femoris, kemudian factus medialis, factus intermedius yang di tengah ini. Kemudian ada factus lateralis dan patella. Next, quadriceps femoris dan quadriceps tendon. Kalau di quadriceps femoris muscle ini berfungsi sebagai hip flexion dan knee extension. Dia diinervasi dengan femoral nerve L2, L3, dan L4. Dia ini attachment-nya itu di proximal ada anterior inferior iliac spion, distalnya itu ada tibial tuberosity via patellar ligament. Kemudian vastus lateralis ini di bagian attachment proximal, dia tuh menghubung ke gradea trochanter, lateral lip of linea aspera, kemudian di distal ada tibial tuberosity via patella ligament, kemudian di action or function-nya itu ada knee extension, kemudian innervation-nya itu ada femoral nerve juga di L2, L3, dan L4, kemudian di vastus medialis, dia itu attachment-nya itu di proximal itu dengan intertrochantelian medial lip of linea aspera, di distalnya itu ada tibia tuberosity via patella ligament, di action-nya itu ke knee extension juga, dan innervation-nya itu juga sama, femoral nerve L2, L3, dan L4. Terakhir ada vastus intermedius, dia tuh attachment proximalnya itu femoral shaft, kemudian di distal-nya itu juga sama,
di new extension, kemudian innervationnya itu juga sama femoral nerve L2, L3, dan L4. Kita next. Di kali ini menjelaskan mengenai hamstring muscle. Hamstring muscle ini di bagian atasnya itu ada gluteus maximus. Di sini itu ini dari arah posterior. Sini itu ada semibranchus, gracis, biceps femoris, kemudian sini ada branosus, kemudian sini tuh ada gasteromeusnya, kemudian ini bagian diperjelasnya ya. Bagian sini tadi ada tulang femur, mendekati lateral itu ada semibranchus, semitendinosus, kemudian di sini ischial tuberosity, di sini yang ini ada fibula. Kemudian next, ini bagian tadi ya yang secara jelasnya itu semibranchosus, bicep femoris short head. Ini yang bagian ungunya itu yang di belakang. Oke, kita next. Nah, hamstring muscle ini yang bisa femoris ini, di segmennya itu di proximal ada long head, vera dan latera supracondylari regio of femur. Kemudian di distalnya itu ada head of fibula. Actionnya itu untuk hip extension, knee flexion, dan external rotation of flexing knee. Jadi intervasinya di long head-nya itu dengan sciatic nerve sampai tibia diffuse L5, S1, dan S2. Short head-nya itu dengan sciatic nerve common fibular division L5, S1, dan S2. Semibranchusnya itu achievement di proximal dengan ischial tuberosity. Di distal itu posterior aspect of medial condi of tibia. Di actionnya itu untuk hip extension, knee flexion, internal rotation of flexing knee, inervasinya dengan sciatic nerve sampai tibia division L5, S1, dan S2. Kemudian ada semitendinosus. Jadi achievement-nya itu di proximal ada ischial tuberosity, portion of media tibia. Actionnya dengan hip extension to new flexion, internal rotation of flexing new, kemudian diinervasi dengan sciatic nerve sampai tibia division L5, S1, dan S2. Dan next, bursa khas dari strukturnya. Nah, bursa ini tuh adalah kantong yang berisi cairan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antar bagian pada sendi-sendi tubuh kita. Bagian ini tuh ada kayak seperti ini. Sini ada 4 bursa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bursa pertama ada supraorbital bursa, prepatella bursa, kemudian subcutaneous intrapatellar bursa. Kemudian kita akan ke arteris dan vena. Di bagian arteris, pertama ini, kalau kita melihat dari bagian depan, pertama itu di atas, di dan situ ada aorta. Aorta ini akan menyalurkan ke common iliac artery. Dia ini akan bercabang ke exterior iliac artery dan internal terus mengalir dan membagi menjadi 2 jalur, yaitu ke femoral artery dan ke profunda femoris artery atau deep artery of thigh. Ini kemudian menyalur ke arteri. Kemudian menyalur ke depan di filamen sini, arterial tibial artery, kemudian menjadi arterial tibial artery. Kemudian mengalir terus ke planta dan berubah menjadi dorsa artery of foot dan terus menyalur ke bagian-bagian jari-jari yang lain. Kemudian kalau misalnya di bagian belakang, bagian posteriornya, itu tadi kan di arteri. Nah, di profunda arteris femoris inferi ini nanti akan profundanya arteris ini kan mengelilingi tulang-tulang dari femur. Kemudian di femoral arteri ini menyalur menjadi popliteal arteri, kemudian anterior tibia arteri. Ini nanti ada yang keluar dan ada yang di dalam. Keluar ini nanti yang seperti ini menjadi anterior tibial arteri dan kalau di belakang menjadi posterior tibial arteri karena ada di belakang. Kemudian menyalur arteri, kemudian menyalur ke bagian jari-jari kaki yang lain. Kemudian kita next. Sebentar. Overview juga. The arteries of anatomies of community to form network to short blood supply distal to the joint, so the range of movement, cruciate, geniculate, and plantar anatomies. Jadi dia tuh mengalir dari cruciate. Kemudian kita next. Pertama ada deep veins. Deep veins ini mengalir dari inferior vena cava, kemudian ke common iliac vein, kemudian membagi menjadi 2. Ada internal iliac vein, kemudian external iliac vein. Di external iliac vein nanti akan
terus mengalir-mengalir berubah menjadi femoral vein, kemudian ada profunda femoris vein. Sama seperti bagian arteri, hanya saja ini di venanya, di bagian venanya. Kemudian terus mengalir ke medial inferogluteal vein, kemudian dia itu keluar ke bagian anterior tibial vein dan dorsal veno of vein dan anterior vein. Kemudian di bagian posterior tadi ini femorisnya. Kemudian ini tuh menjadi popliteal vein. Nah, yang mengalir sini, kemudian di fibular vein ada posterior tibial vein, kemudian ke plantar venous arch dan plantar distal vein-nya. Dan next, di superficial vein. Di superficial veins ini dia tuh lebih bercabang, lebih banyak dan lebih uh, beragam. Pertama itu dari atas ini ada superficial mengalir ke femoral vein. Kemudian kalau misal ke arah dalam kalau misal ke arah dalam superficial superfunda vein itu nanti akan ke great subvenous vein dan lateral condius high, kemudian mengalir ke great subvein dan medial magnus. Kalau di bagian view-nya, ini posterior view-nya, anteriornya, ini posteriornya, posteriornya di sini ada small subvein vein, kemudian ke small subvein vein ke bawah. Kemudian di bagian lateral ini small subvein vein ini mengalir ke arah jari-jari kaki, punggung apa namanya? Punggung kaki itu namanya dorsal vein arch. Dan ini nanti common dorsal digital vein itu seperti ini. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa kamu tahu mengenai plexius? Baiklah, sekian dari saya. Mungkin penjelasan ini akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.